Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lintang di Pagi Menyapa. Apa kabar hari ini? Sudahkah kita bersyukur untuk hari baru yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Saya yakin kita semua mengawali hari ini di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa untuk kita menerima sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk tiap-tiap berkat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan nyatakan hari ini kepada setiap kami. Kami hendak menghayati kehidupan yang masih Engkau nyatakan di dalam setiap kami, untuk kami bisa mengerjakan segala sesuatunya menjadi berkat. Karena sesungguhnya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang kami karyakan, semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dalam sapaan pagi ini, supaya firman-Mu menolong kami semua untuk kami bisa berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, hidup adalah ujian dan hidup adalah kepercayaan. 2 minggu yang lalu kita disegarkan kembali akan makna kehidupan kita sebagaimana firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan dari surat Ibrani di pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan 16. Kita akan melihat kembali apa yang difirmankan oleh Allah untuk kita bisa mengerti tentang makna kehidupan. Ibrani di pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam iman mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan katakan dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab penuh dengan metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di muka bumi, yaitu bersifat singkat, sementara, dan fana. Kehidupan digambarkan seperti kabut, seperti segumpal asap atau uap. Nah, karena singkat, maka kita harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal, dengan baik. Ada 2 kebenaran yang harus kita ingat dari sana. Yang pertama, dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan ini sangatlah singkat. Yang kedua, bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Kita tidak akan lama berada di sini. Jadi, jangan terlalu terikat pada bumi. Alkitab berbicara dengan sangat jelas tentang bahayanya jika kita hidup demi waktu sekarang, dan jika kita memakai nilai-nilai
prioritas-prioritas dan gaya hidup di dunia sekeliling kita. Bila kita bermain-main dengan pencobaan dunia, Yakobus mengatakan, "Hai kamu, orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kehidupan adalah ujian. Kehidupan adalah kepercayaan. Dan kali ini kita akan memandang kehidupan bahwa kehidupan adalah suatu penugasan sementara. Menyadari bahwa kehidupan di bumi adalah sebuah penugasan sementara, itu yang seharusnya mengubah nilai-nilai kita secara radikal. Nilai-nilai kekal dan bukan nilai-nilai sementara yang seharusnya menjadi faktor penentu bagi setiap keputusan-keputusan kita. C.S. Lewis, dia pernah berkata, segala hal yang tidak kekal itu tidak berguna secara kekal. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam doanya Daud berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Saudara, bumi bukanlah rumah tetap atau tujuan akhir kita. Kita ini hanya berkunjung di bumi ini. Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa kita adalah orang asing. Kita ini peziarah, kita ini pendatang, kita ini adalah seorang musafir. Identitas kita ada di dalam kekekalan, dan tanah air kita adalah sorga. Bila kebenaran ini kita pahami, maka kita akan berhenti dalam kecemasan-kecemasan kita untuk memikirkan soal memiliki semuanya di bumi ini. Mengira bahwa tujuan Allah bagi kehidupan kita adalah kekayaan, adalah materi, keberhasilan, popularitas kita sebagaimana yang ditetapkan oleh dunia, adalah sebuah kesalahan besar. Kesetiaan Allah bukan hanya dilihat ketika kita memiliki kelimpahan materi, ataupun ketika kita memiliki keberhasilan di dalam karya karir kita. Ini yang akan menghindarkan kita dari bagaimana kita memusatkan perhatian dan kebesaran-kebesaran yang sesungguhnya sementara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Allah, pahlawan-pahlawan iman yang besar bukanlah orang-orang yang mencapai itu. Mencapai kelimpahan harta, mencapai kemakmuran, mencapai keberhasilan dan kuasa di dalam kehidupan ini. Tetapi bagi Allah, pahlawan-pahlawan iman adalah orang-orang yang memperlakukan kehidupan ini sebagai suatu penugasan sementara. Dan bagaimana orang-orang melayani dengan setia, sambil mengharapkan upah yang dijanjikan kepada mereka di dalam kekekalan. Itu sebabnya apa yang disampaikan oleh surat Ibrani kepada kita pada pagi hari ini. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu.
kalau mereka hanya memfokuskan pada hidup mereka. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, apa yang ditugaskan kepada mereka, mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itulah Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dibutuhkan iman untuk hidup di bumi ini sebagai orang asing. Masa hidup kita di bumi bukanlah kisah lengkap kehidupan kita. Saatnya kita akan sungguh-sungguh berpulang. Oleh sebab itu, hayati kehidupan sebagai penugasan sementara dari Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil mewujudkan penugasan itu. Ada banyak ujian, karena kehidupan adalah sebuah ujian. Kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan tugas itu pun kita akan lakukan dengan baik. Karena bagi orang-orang yang setia, Allah menjanjikan upah itu. Dan penugasan sementara dalam kehidupan kita, kita pun akan melakukannya. Saudara, selamat pagi, selamat melanjutkan kehidupan. Biarlah kita memandang kehidupan seperti apa yang Allah pandangkan, supaya sungguh kita tidak sia-sia memiliki setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sementara, begitu singkat dan tidak kekal. Kami mampir. Oleh sebab itu, biarlah kami menerima banyak hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tugaskan kepada setiap kami dengan baik. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia. Bahkan setia untuk kami melakukan banyak hal yang terkecil di dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap dimampukan untuk melakukan apa yang besar yang Tuhan percayakan. Tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, supaya kami menggunakan kehidupan ini dengan baik, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kehidupan yang adalah ujian, kepercayaan yang Kau nyatakan dan penugasan sementara ini, boleh menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi jemaat kami, pun kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk setiap berkat yang Kau nyatakan. Terima kasih, kami melanjutkan hari ini, tangan penyertaan Tuhan tetap menyertai dan membimbing kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.